Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kewajiban. FASB mendefinisikan secara konseptual kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang, suatu kesatuan untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyiarkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Karakteristik kewajiban: yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi di masa datang. Yang kedua, keharusan sekarang atau present obligation untuk mentransfer aset. Yang ketiga, timbul akibat transaksi di masa lalu. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Pengakuan: mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atau dasar kaidah pengakuan atau recognition rules. KAM membedakan antara kaidah pengakuan dan kriteria pengakuan. KAM mengajukan 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu yang pertama, ketersediaan dasar buku. Yang kedua, keterapan konsep dasar konservatif. Yang ketiga, ketentuan substansi ekonomi transaksi. Yang keempat, keterukuran nilai kewajiban. Kaidah pengakuan merupakan prosedur aplikasi untuk menandai adanya elemen dan saat dipenuhinya kriteria pengakuan umum. Kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dan dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi sehingga elemen statement keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukan dipenuhi. Yang menjadi masalah teknis adalah kapan saat keempat kaidah di atas dipenuhi. Menurut Hendrickson dan Van Vliet, saat untuk mengakui kewajiban adalah yang pertama, pada saat pendatangan kontrak, yang kedua bersama dengan pengakuan lainnya, yang ketiga bersamaan dengan pengakuan aset, yang keempat pada akhir periode. Pengakuan kewajiban bergantung. FASB memberi contoh keadaan-keadaan kebergantungan yang berpotensi memicu adanya pengakuan kewajiban, yaitu yang pertama, ketertagihan piutang usaha, yang kedua, keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk, yang ketiga, risiko rugi atau kerusakan kesatuan usaha akibat kebakaran, ledakan, dan bahaya lain. Yang keempat, ancaman pengambilan aset oleh pemerintah. Yang kelima, persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan. Yang keenam, ada klaim atau pungutan yang telah diajukan atau dikenakan atau yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, risiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kerugian dan kecelakaan dan perusahaan reasuransi. Yang kedelapan, jaminan terhadap utang pihak lain. Yang kesembilan, keharusan bank komersil dalam ikatan standby letter of credit. Yang kesepuluh, perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah dijual. FASB menetapkan bahwa rugi taksiran yang dapat terjadi dari kebergantungan rugi harus diakurat dengan membebankannya di pendapatan apabila informasi yang tersedia sebelum penerbitan statement keuangan menunjukkan bahwa suatu aset cukup pasti telah turun nilainya atau suatu kewajiban cukup pasti telah terjadi. Jumlah rupiah dapat diestimasi dengan cukup tepat. Pengukuran. Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan atau measured consideration. Penghargaan sepakatan suatu kewajiban merefleksikan nilai secara tunai atau nilai sekarang kewajiban, yaitu jumlah rupiah yang pengorbanan sumber ekonomi seandainya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya. Yang pertama ada kewajiban dalam pembelian kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah cost tunai atau cost tunai implisit karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset. Pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Diskon dan premium utang obligasi. Untuk suatu kontrak utang dengan ketentuan pembayaran bunga periodik atau pokok pinjaman pada akhir jangka kontrak, pengukurannya jumlah rupiah utang dan aset untuk dasar pencatatan pertama kali yang tepat adalah cost tunai implisit. Pembayaran masa datang sebenarnya terdiri atas dua unsur. Yang pertama ada nilai sekarang pembayaran bunga periodik dan nilai sekarang nominal obligasi. Yang kedua, bunga efektif yang terlibat dalam penentuan harga obligasi tersebut.
Makna harga efektif obligasi. Segera setelah transaksi terjadi, maka kesepakatan dalam hubungannya dengan obligasi tersebut mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Sini saya akan menjelaskan tentang diskon obligasi. Diskon obligasi yang belum diamortisasi bukan merupakan suatu rugi, karena aset yang diperoleh sebelumnya tidak ada yang berkurang atau menguap. Diskon utang obligasi pada waktu penerbitan adalah suatu jumlah rupiah debit yang menunjukkan biaya bunga yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Diskon utang obligasi itu berarti bunga yang belum dibayar, bukannya bunga dibayar di muka. Nah, selanjutnya ada premium obligasi. Mengartikan premium obligasi sebagai pendapatan tangguhan. Jelas tidak tepat karena konseptual pendapatan tidak timbul dari proses pemerolehan utang. Atas dasar konsep kontinuitas usaha, premium obligasi yang belum diamortisasi adalah benar-benar merupakan utang, dan jumlah amortisasi periodik adalah merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga dan bukan merupakan elemen pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter pertama adalah kewajibannya pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti. Jadi kita mengutang berupa kas gitu loh. Nah, kalau misalkan kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti, yang biasa timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Jadi kalau misalkan kita menghasilkan barang nih, konsumen udah bayar, tapi kita kan belum ada barangnya, tapi dia udah bayar DP, itu namanya disebut dengan kewajiban non moneter. Selanjutnya yang ketiga ada penilaian. Penilaian mengacu kepada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Nah, makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal kewajiban. Jadi penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan. Seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Nah, di sini ada tabel dasar atau atribut penilaian kewajiban. Kita bisa lihat di tabel dasar atau atribut penilaian kewajiban. Yang pertama, basis atribut penilaian harga pasar sekarang atau current market value. Ketetapannya itu berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Contoh pos yang berpaut itu adalah kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi habis dan beberapa kewajiban pedagang efek. Nah, yang kedua ada nilai pelunasan neto. Itu ketetapannya berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tetapi waktu pelunasannya tidak cukup pasti. Contoh pos yang berpaut itu ada utang usaha, utang garansi, utang wesel jangka pendek. Nah, yang ketiga ada nilai diskonan, aliran kas masa datang. Ketetapannya itu kewajiban moneter jangka panjang, jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti. Contoh pos yang berpaut itu adalah utang obligasi dan utang wesel jangka panjang. Di slide selanjutnya itu ada pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan digunakan dalam arti luas sebagai padan kata satisfaction of liabilities yang bermakna konseptual sebagai pemenuhan kewajiban atas inisiatif pihak yang berkewajiban. Nah, melalui SFAS nomor 125 yang di dalamnya FASB menetapkan bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap kalau salah satu dari kondisi berikut ini di bawah ini itu terpenuhi, yaitu pertama ada debitor membayar kreditor dan terbebaskan dari keharusan yang melekat pada kewajiban. Membayar kreditor mencakupi penyerahan kas, aset finansial lain, barang atau jasa atau penebusan sekuritas utang oleh debitor untuk menghapus utang atau untuk menahannya sebagai utang obligasi treasure. Nah, yang kedua itu kemungkinan ketika debitor telah dibebaskan secara hukum
dari statusnya sebagai penanggung utang atau obligor utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor. Selanjutnya ada transfer aset finansial. Pelunasan kewajiban melalui transfer aset finansial itu dapat menimbulkan keterlibatan berlanjut pentransfer dengan aset tertransfer. Dalam hal ini kewajiban tidak lenyap secara tuntas, jadi ada kewajiban baru yang berkaitan nantinya. Contohnya adanya hak regres, janji untuk membeli kembali, penerbitan opsi dan penjaminan dengan kolateral. Secara umum, transfer aset dianggap sebagai penjualan apabila pentransfer menyerahkan penguasaan atas aset finansial dan menerima aset lain sebagai atas aset finansial tersebut. Nah, di slide ini membahas tentang pelunasan sebelum jatuh tempo. Nah, bila utang dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo, debitur atau yang berhutang itu harus menembus utang tersebut dengan harga pasarnya, sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan dan nilai penembusan. Yang menjadi masalah adalah apakah selisih tersebut itu diperlakukan sebagai untung atau rugi, atau sebagai penyesuaian ekuitas pemegang saham. Nah, di sini itu dalam hal untung itu dia dianggap sebagai jumlah rupiah kredit yang menunjukkan semacam suatu sumbangan oleh sekelompok investor kepada investor lainnya. Nah, dalam hal rugi itu dia dianggap sebagai berkurangnya hak dia atas laba ditahan gitu. Jadi pelunasan sebelum jatuh tempo juga si debitur itu sama aja kayak juga membayar bunga gitu atas pelunasan. Nah, jadi jumlah pelunasan ditambah bunga yang ada gitu yang telah ditentukan. Pelunasan sebelum jatuh tempo. APBU nomor 4 menggariskan sebagai berikut. Selisih antara harga penarikan kembali dan nilai bawaan atau utang yang dilunasi harus diakui pada periode penarikan dan dilaporkan dalam statement laba rugi sebagai untung atau rugi dan dipisahkan dengan pos untung atau rugi lainnya. Untung atau rugi tidak selayaknya diamortisasi untuk periode-periode masa datang. Bergantung pada sifatnya, untung atau rugi dapat dilaporkan sebagai pos ordiner atau pos ekstraordiner. Kriteria untuk menentukan hal ini adalah apakah pos tersebut merupakan akibat dari transaksi atau kejadian yang mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, sangat berbeda dengan kegiatannya, operasi, rutin kesatuan usaha. Yang B, tidak diharapkan akan terjadi. C, berpengaruh material terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan. Untuk pelunasan dengan pendanaan, sebenarnya terdapat 3 perlakuan alternatif untuk selisih, yaitu A. Selisih diamortisasi selama sisa umur semua utang yang ditarik kembali. B. Selisih diamortisasi selama umur utang baru diterbitkan. Yang C. Selisih diakui pada saat penarikan dan pelaporan di statement laba rugi tahun bersangkutan. Utang terkonversi, utang menimbulkan masalah akuntansi karena 2 sifat yang melekat padanya, yaitu sebagai kewajiban dan ekuitas. Masalah teoritis yang ditimbulkan adalah apakah pada saat pengakuan pertama kali komponen utang dan komponen hak konversi atau ekuitas dipisahkan. Pendukung pemisah berargumen bahwa hak konversi dapat dinilai karena hak tersebut tidak berbeda dengan hak beli saham. Sementara itu, pendukung utang semata-mata berpendapat bahwa kedua karakteristik tidak dapat dipisahkan dan implementasi akan mengalami kesulitan teknis. Pembebasan substantif. Pembebasan substantif adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitor telah menempatkan kas atau aset lainnya ke perwakilan yang ditujukan semata-mata untuk pelunasan utang tertentu. Pada saat itu dapat dipastikan bahwa debitor tidak lagi harus melakukan pembayaran karena dana yang terkumpul dan dana aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutup pokok pinjaman dan bunga. Masalah teoritis akuntansi adalah apakah saat terjadi kewajiban dapat dinyatakan lengkap dan diakui dari catatan sehingga tidak tampak dalam neraca.
Secara teoritis, kewajiban tidak lenyap dengan dicapainya pembebasan substantif, karena aset tetap diakui debitor dan kreditor tidak terlibat dalam pembentukan dana sehingga secara yuridis kreditur tidak membebaskan kewajiban yang bersangkutan. Penyajian PSAK nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Yang pertama ada diperkirakan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau yang kedua, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Kemudian ada terdapat not, walaupun memenuhi kriteria B di atas, suatu kewajiban tetap dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang bila kewajiban tersebut tidak akan dilunasi tetapi didanai kembali atau diperbaharui. Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal neraca bila yang pertama ada kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jatuh tempo atau jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang B, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajiban dengan pendanaan jangka panjang. Kemudian yang 3, maksud tersebut pada huruf B didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Penyajian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam kewajiban lancar akan mempengaruhi likuiditas. Oleh karena itu, syarat di atas diperlukan agar kewajiban jangka pendek tidak diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang. Standar akuntansi yang berkaitan dengan sebagai jenis kewajiban dan kontrak biasanya menetapkan hal-hal yang harus diungkapkan. Dalam hal sewa guna misalnya, jumlah pembayaran minimum masa datang untuk sewa guna operasi harus diungkapkan dalam FSAS nomor 47, misalnya FSAB memberi pedoman tentang pengungkapan untuk keharusan pembelian tak bersyarat jangka panjang dan pinjaman saham tersebut tertebus jangka panjang. Hak mengkompensasi kewajiban hendaknya tidak dikompensasi dengan aset yang berkaitan dan dilaporkan jumlah bersihnya saja kecuali dalam keadaan khusus yang di dalam pihak pelapor mempunyai hak mengontra. Hak mengontra dikatakan ada bila mana kondisi berikut dipenuhi. A. Tiap pihak dari pihak kedua belah pihak berkontra utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu. Yang B, pihak pelapor mempunyai hak mengontra jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain. Yang C, pihak pelapor memang berniat untuk mengontra. Yang D, hak mengontra terpaksakan secara hukum.